Anak-anak kelas 5, berjumpa kembali dengan Bu Wulan. Kali ini kita akan belajar kembali materi tentang pecahan bagian 2. Sebelumnya kita sudah belajar tentang pecahan, yaitu mengenal berbagai bentuk pecahan, kemudian mencari pecahan senilai, dan menyederhanakan pecahan. Kali ini kita akan belajar untuk mengubah berbagai bentuk pecahan. Kalian tentunya masih ingat ya tentang berbagai bentuk pecahan, yaitu ada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Yang pertama kita akan belajar untuk merubah bentuk pecahan biasa ke bentuk pecahan campuran. Untuk bisa merubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran, syaratnya pembilang harus lebih besar nilainya dibandingkan penyebutnya. Contohnya seperti pada layar, 13/5, pembilangnya adalah 13, penyebutnya 5. 13 lebih besar daripada 5, jadi bisa diubah ke bentuk pecahan campuran. Bagaimana kalau pembilang lebih kecil daripada penyebutnya? Maka kita tidak perlu merubah ke bentuk pecahan campuran. Bentuk pecahan campuran dari 13/5 adalah 2, 3/5. Lalu bagaimana cara untuk mencari pecahan campuran? Langkahnya adalah dengan membagi pembilang dengan penyebut. Dari contoh soal tersebut yaitu 13 dibagi 5. Nanti hasilnya adalah 2 dan sisanya adalah 3. Bisa kita lihat di sini proses membaginya. Tentunya kalian sudah belajar untuk membagi ya di kelas sebelumnya. 13 dibagi 5, kita akan memperoleh angka 2. 2 dikalikan 5, 10. Kemudian 13 kita kurangkan dengan 10. Hasilnya 3, jadi masih sisa 3. Maka kita tuliskan angka 2 sebagai angka utuhnya, kemudian sisa 3 sebagai pembilangnya, dan penyebutnya tetap angka 5. Maka menjadi 2, 3/5. Selanjutnya, yang kedua, kita akan belajar merubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Contoh 32/5. Dari pecahan campuran ini kita ubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 17/5. Bagaimana caranya? Caranya adalah angka utuh di soal itu adalah angka 3, dikalikan penyebutnya yaitu angka 5, kemudian ditambah pembilangnya yaitu angka 2. Jadi prosesnya 3 dikali 5 ditambah 2/5, penyebut tidak berubah. 3 kali 5, 15, ditambah 2, 17. Jadi hasilnya 17/5. Selanjutnya yang ketiga, kita akan belajar untuk merubah bentuk pecahan biasa ke bentuk desimal. Ingat, bentuk desimal kita menggunakan koma. Contoh soal 2/5. Kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,4. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi, yaitu pembilang dibagi dengan penyebut. Pada soal ini pembilangnya adalah angka 2, penyebutnya angka 5. Maka 2 dibagi 5. Prosesnya 2 dibagi 5, kalian tentunya sudah bisa ya. 2 dibagi 5 nanti tentu saja tidak bisa dibagi karena angka 2 lebih kecil daripada angka 5. Maka di sini kita akan meminjam angka 0. Mengapa angka 0 guru beri warna merah di sini? Karena kita meminjam. Di awal kita tidak bisa membagi, kemudian kita meminjam 0. Kalau kita meminjam 0, nanti di atas akan tertulis angka 0. Ya.
0, jadi sebelum muncul angka 4 ini nanti akan muncul 0, begitu kalian meminjam angka 0 di belakang sini, di atas kamu beri 0, kemudian angka 20 dibagi 5 hasilnya 4 dikali 5 20, maka 20 dikurangkan 20 habis, sehingga proses pembagiannya selesai. Maka 2/5 bentuk desimalnya adalah 0,4. Selanjutnya yang keempat adalah merubah bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa atau campuran. Contoh bentuk desimalnya adalah 0,5. Kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 1/2. Langkahnya bagaimana? Kita perhatikan ada berapa digit angka yang ada di sebelah kanan koma. Jadi ada 0,5, di sebelah kanan koma adalah angka 5. Ada 1 digit angka di dalam contoh soal ini. Jika ada 1 angka, artinya nanti adalah per 10, penyebutnya angka 10. Nanti jika di sebelah kanan koma ini ada 2 angka atau 2 digit angka, nanti menjadi per 100, penyebutnya 100, dan seterusnya. Bisa per 1000, per 10.000. Jadi langkahnya 0,5, angka 5-nya kita ambil, kemudian karena di belakang koma 1 digit angka, maka per 10 menjadi 5/10. 5 pembilangnya, 10 penyebutnya. Nah, kemudian ini kan kita bisa ubah untuk disederhanakan. Kalian sudah belajar di pembelajaran sebelumnya. Kita sederhanakan menjadi angka 1/2. Nah, jadi angka 5 menjadi pembilang, lalu per 10-nya sebagai penyebut. Contoh yang lain, ada angka desimal 1,25. Kita ambil 125 utuh sebagai pembilang. Kemudian kita lihat ya, di sebelah kanan koma ada 2 angka. Artinya itu per 100-an, maka penyebutnya menjadi per 100, sehingga menjadi 125/100. Nah, ini kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran menjadi 125/100, dan ini bisa disederhanakan menjadi 1/4. Begitu ya. Selanjutnya yang kelima, kita akan merubah bentuk pecahan biasa menjadi bentuk persen. Contoh soal 1/4 adalah berapa persen? Di sini jawabannya adalah 25%. Bagaimana langkahnya? Ada 2 cara. Cara yang pertama, ketika penyebutnya merupakan faktor dari 100, maka kita bisa memakai langkah yang pertama ini. Kita lihat dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah angka 4. Angka 4 ini kita akan jadikan angka 100, kita perlu mengali dengan angka berapa? Oh, supaya jadi 100, 4 dikali 25. Jika pembilang dikali 25, maka jika penyebut dikali 25, maka pembilang akan mengikuti dikali 25, sama, sehingga hasilnya 1 kali 25 menjadi 25, 4 dikali 25 menjadi per 100. Ingat, persen artinya per 100, maka 25/100 adalah 25%. Itu cara yang pertama. Lalu ada cara yang kedua, yaitu dengan mengalihkan 1/4, kita kalikan 100%. Angka 100 ini pembilang kita kalikan dengan pembilang. 100 kali 1 sama dengan 100, penyebutnya 4, tetap 4, 100/4%. 100/4 artinya 100 dibagi 4 adalah 25.
maka 1/4 sama dengan 25%. Yang terakhir adalah merubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa. Contoh soal 30%, kita ubah ke bentuk pecahan biasa menjadi 3/10. Bagaimana langkahnya? 30% artinya 30/100. Lalu kita tinggal menyederhanakan saja. Kalian masih ingat ya cara menyederhanakan, yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Di sini semuanya kita bagi 10. 30 bagi 10 menjadi 3, 100 dibagi 10 menjadi 10, sehingga hasilnya 3/10. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang Bu Guru berikan lewat grup WA. Selamat belajar semuanya.